Selamat malam semuanya kepada penonton. Hari ini suara saya jelas nggak kepada penonton? Saya berharap kepada penonton supaya ini fokus sembari mendengar dan juga tap-tap layar ya sebagai bentuk dukungan di dalam diskusi dan ruang yang kita sediakan sebagai media dalam berbicara sejarah, budaya dan adat daripada kawasan Sumatera Utara, lebih spesifik di kawasan Danau Toba. Nah, selamat malam kepada semua penonton yang bergabung di ruang Guru Sending sebagai ruang untuk berbicara tentang dan diskusi tentang budaya sejarah daripada manusia di kawasan Danau Toba. Nah, hari ini kita membahas lebih spesifik tentang keberadaan daripada salah satu bagian sejarah dari kelompok Simalungun, dari teman-teman Simalungun, yaitu suku Simalungun, yaitu mengungkap sejarah dan Nagasaribu dalam tradisi Simalungun. Dan hari ini kita sudah bergabung dengan narasumber kita dari Amang Datu Nai Permata atau Amang Dori Gersang. Nah, kegiatan sehari-hari Amang ini saya lihat lebih fokus berbicara tentang spiritualistik Simalungun, budaya Simalungun, sejarah dan adat Simalungun. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang budaya dan sejarah dan adat Simalungun, boleh nanti di follow-follow Amang Datu Nai Permata. Dan yang kemudian hari ini saya berharap dari teman-teman Simalungun mengajukan satu orang perwakilan atau menaikkan satu orang nanti untuk khusus bernyanyi tentang lagu dari Simalungun, karena setiap kita berbicara budaya, berbicara sejarah, berbicara adat, saya berharap ada satu orang untuk bernyanyi atau membuat lagu tentang kearifan lokal Simalungun dengan bahasa Simalungunnya. Nah, selamat datang Amang Datu Nai Permata. Saya mau dulu Amang itu memberikan perkenalan lebih dulu dan kegiatan Amang sehari-hari tentang lebih spesifik di kawasan Simalungun. Silakan. Ya, Dar, malah syukur Gurjen. Terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Sebentar aku sebelum kita lebih dalam, aku mau sepil dulu siapa aku kan kayak gitu. Kok berani-berani ya kan seperti itu ya. Ya, secara namaku Dori Alam Girsang gitu. Kegiatanku sehari-hari melakukan yang namanya penyembuhan spiritual, melekat dengan budaya Simalungun, spiritualitas Simalungun, dan sebagai bagian daripada pemerhati Simalungun juga kayak gitu. Semuanya itu Simalungun gitu. Kegiatan sehari-hari seperti itu kurang lebih. Dan apalah ya, aku bilang lagi. Secara tutur dari garis Nagasaribu, ya saya itu dari Terah Partuanon kayak gitu ya. Partuanon ini adalah bagian daripada bangsawan Nagasaribu juga gitu. Kenapa saya bilang begitu? Memang terjelas rekodnya itu sangat jelas gitu. Di situ dikatakan nanti dalam turi-turian kami dari Opung Datu Parulas gitu ya kan. Ini sedikit biar ngerti sejarahku kayak gitu. Yang terdekat gitu adalah dari Puang Bolon ini memiliki dua orang anak. Satu Tuan Janji Malasang, satu Jolma Parsepuluonom begitu. Yang disebut sebagai Tuan Setabi Dinding Raja dan satu Tuan Janji Malasang atau Rabaya. Nah, kebetulan kami ini dari Terah Tuan Janji Malasang. Nah, Tuan Janji Malasang ini atau Tuan Rabaya inilah nanti mendirikan yang namanya Bage, Urung Bage disebut, atau sebuah kerajaan yang independen di masa lampau, begitu ya. Inilah abangnya ini, gitu, berangkat ke situ. Lalu nanti yang meneruskan takhta Nagasaribu itu adalah adiknya, adalah Jolma Parsepuluonom itu sendiri, yang menurunkan penerus takhta Nagasaribu, gitu. Jadi secara garis aku sangat kental ke Nagasaribu lewat tutur tadi itu gitu. Demikian juga nanti berikutnya akan muncul yang namanya federasi. Ini menarik Gurjen. Rupa-rupanya nanti bukan sebelum ya, ada keunikan nanti di sini. Nagasaribu itu membuat yang namanya federasi-federasi gitu. Satu kekuatan-kekuatan yang memiliki kesetaraan namun memiliki otoritas tertinggi di Nagasaribu gitu. Dari anak daripada Puang berikutnya nanti akan mendirikan Partuanon Seribu Jandi, Partuanon Raut Bosi, Dolok Paribuan, dan Nagasaribu itu sendiri kayak gitu. Ini menjadi 5 hutan nanti di sini, 5 Partuanon kayak gitu. Tapi mereka ini, yang 5 ini memiliki ketundukan otoritas tertinggi itu ada di Nagasaribu sebagai puncak kepemimpinan gitu. Nah,
Namun dalam sistem kekerajaan nanti, di sini nanti lima akan menjadi konsep perbapaan dia. Yang lima tadi itu dari Seribu Jandi, Dolok Paribuan, Raut Bosi, dan Naga Seribu tadi itu yang lima tadi ini akan menjadi struktur harajaon juga dalam tingkatan perbapaan. Karena di Simalungun itu ada Partuanon, Perbapaan, dan Partongah gitu ya. Nah, semua ini aslinya adalah memiliki konsep-konsep yang otonom dia gitu. Pertuanan memiliki konsep otonom sendiri, memerintah wilayahnya sendiri gitu. Demikian juga nanti dari pertuanan ini ke tingkat atasnya muncul perbapaan, muncul dari beberapa pertuanan hingga menjadi satu perbapaan gitu. Lalu dari perbapaan ini akan memiliki struktur tingginya itu adalah Partongah atau raja itu sendiri begitu. Namun di apa ya? Nah, menariknya di tingkat harajaon di sini akan muncul nanti namanya pejabat-pejabat di sekitaran kerajaan. Nanti ada penghulu balai, ada parhara, ada rumah jojong, rumah anjungan, tuan lobe, segala macam. Ini bagian daripada perangkat-perangkat dari istana gitu yang mengurusin antara istana dan masyarakat lah tentunya, atau politik-politik yang berlaku di masa lampau. Kurang begitu sistemnya, Murjan. Lanjut. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan pertanyaan dan wawancara, kira-kira apa yang melatar belakangi kepada Amang Datuk Nai Permata ingin atau berkeinginan menyampaikan ini secara terbuka dan dengan metode yang elegan seperti ini? Apa yang melatar belakangi? Apakah muncul daripada kekhawatiran atau sekedar ingin memaparkan supaya setiap masyarakat, terkhusus masyarakat Simalungun atau keturunan daripada Naga Seribu ingin mengetahuinya? Silakan Amang. Ini kan ini sangat lucu, Gurjen. Aku itu seringkali dianggap aku orang Karo. Oke. Nah, gara-gara aku bilang aku Girsang. Oke ya, itu satu di situ. Kedua, orang Karo sering mengatakan Naga Seribu itu adalah si Bayak Naga Seribu. Setiap marga Girsang atau tarikan Girsang akan dibilang mereka si Bayak Naga Seribu, kan kayak gitu. Ini nggak salah, Gurjan, nggak salah. Karena romantismenya Karo ini luar biasa ya. Jadi mereka akan selalu mengatakan seseorang penguasa itu entah dari manapun, kalau memang dia terah penguasa atau royal gitu kan, akan mereka katakan si Bayak, Gurjan. Menurut perspektif mereka, gitu. Karena goroh kalak Girsang Dai si Bayak Naga Seribu katanya gitu. Nah, ini kan kalau terbiasa nanti mereka, akhirnya kurang lebih nanti masyarakat Karo bisa saja menganggap Naga Seribu itu Karo, karena mereka mengatakan si Bayak Naga Seribu. Tapi pada prinsipnya di sentral Naga Seribu itu sendiri itu nggak ada unsur kesibayakan seperti di Karo, Gurjan. Oke, si Bayak itu semacam ini ya, struktur atau konfederasi tertinggi di wilayah itu ya? Di wilayah Karo, di Karo. Wilayah Karo. Gitu. Nah, Jadi mereka nganggap kita ini tarikan Girsang gitu, langsung mereka bilang, enak ngoroh si Bayak Naga Seribu katanya kayak gitu. Ini memang romantis yang bagus ini, senang saya dengar itu. Tapi takut ini jadi biasnya nanti orang Karo menganggap Naga Seribu itu kesibayakan Karo. Ini kan pas juga, Gurjan. Ini kan harus diutarakan juga, kan? Meluruskan ini kayak gitu. Bukan maksud mengatakan nggak ada hubungan Simalungun atau Selimakuta dengan Karo, nggak begitu konsepnya. Hanya meluruskan kalau Naga Seribu itu adalah Simalungun, begitu. Kalau Naga Seribu itu adalah pemerintahan dan kerajaan di Simalungun, Gurjan. Begitu. oke. Terima kasih kepada Amang Datu Naura Permata. Kepada penonton menarik ya mendengarkan tentang keberadaan atau warisan daripada Naga Seribu dari pemaparan Amang Datu Nai Permata. Ada relasi dengan Karo dan kemudian berbicara tentang Naga Seribu yang menyatakan bahwa itu bukan kesibayakan dan itu pernyataan dari Amang Datu Naura Permata. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam tentang Naga Seribu, apakah klaim-klaim atau isu-isu itu sudah ada yang muncul sehingga Amang itu segera ingin membuat pelurusan tentang keberadaan daripada Naga Seribu ini? Daripada makin meruncing, sebenarnya nggak begitu meruncing sebenarnya, Gurjan. Takutku makin meruncing, ini akan menimbulkan perdebatan jangka panjang. Maka daripada itu, sebagai terah dari Naga Seribu, ya mungkin mudah-mudahan di sini ada Girsang yang lain menonton juga, ya aku harus berani meluruskan, Gurjan.
gitu. Karena gini ya, secara artefak kata-kata di sekitaran Selima Huta itu, Selima Kuta itu, satu pun tidak ada kandungan karonya, tidak ada nama Pangulu di situ, tidak ada Kesibayakan di situ, tidak ada Raja Urung di situ, yang sangat familiar nanti di Karo ya gitu. Di situ tidak ada Gurjen. Jelas ini semua perangkat-perangkatnya Simalungun. Dari Gamot, Anak Buru Huta, Pangulu, udah Nagori, Partuanon, Parbapaon, Partonga, Anak Buru Jabu, Anak Buru Huta, Jagoraha, Raja Goraha atau Puang Lima, Pangulu Bale, Tuan Lobe, itu semua identik dengan Simalungun, Gurjen. Terekod itu. Gitu. Oke, baik. Siap. Terima kasih kepada Mang Datu Nai Permata. Oke, kepada teman-teman Simalungun, silakan kalau sudah hadir di topik dan diskusi kita tentang Naga Saribu, silakan katakan hadir dan katakan apa kalau sapaan dari Simalungun, Habonaron Dobona, ya. Silakan berikan pernyataan Anda tentang dari Simalungun ya. Saya menyapa kepada teman-teman dari Simalungun, Habonaron Dobona, dan silakan sampaikan di mana dan marga apa Anda. Terima kasih. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang lebih awal. Siapakah sebenarnya Naga Saribu dalam tradisi Simalungun? Ini bukan siapa, apa ini kan gitu. Naga Saribu, dia ini akan menjadi sebuah pamatang. Pamatang ini apa? Ibu kota kerajaan. Pamatang deh. Ini pamatang Naga. Jadi Selima Huta itu pamatangnya di mana? Di Naga Saribu. Ibu kota kerajaan itu di mana? Di Naga Saribu. Jadi di sini nanti ada rumah Bolon di situ. Letaknya di situ, Gurjen. Istana raja itu di situ. Gitu. Dan sampai sekarang bukti artefak sebagai tempat daripada itu ada. Jelas masih ada di situ. Tapi gini, kita sedikit masuk ke zaman revolusi sosial. Dan kebetulan ya Naga Saribu kena habis, kebakar semua istananya gitu. Tapi rekod dan memori kolektif itu sangat deras mengalir, masih diingatan kan, ya gitu. Dan palas-palasnya pun masih ada di situ, Gurjan. Dan yang menariknya lagi, sebuah kerajaan muncul, tentu ada yang namanya artefak yang berkaitan dengan Panghulu Balang kan. Panghulu Balang masih ada, gitu. Bahnya juga ada. Aik Sombar Raja kami bilang, kebetulan dia Aleksana untuk membilangkan bah atau air itu aik gitu. Salah satunya kan aik ini kan sebagai unsur kehidupan. Sampai sekarang ada namanya itu Aik Sombar Raja, Aik Parhara, ada itu. Itu jelas nama-nama Simalungun banget. Sangat Simalungun sekali bahasa itu. Atau lebih tepatnya bahasa original di situ kan kayak gitu ya. Gitu. Karena kadang-kadang kami di Simalungun pun harus semua Simalungun pakai ubah. Mereka nggak mengerti juga di sekitar Selima Huta itu ada bahasa air itu aek gitu loh. Tapi kadang-kadang gara-gara Simalungun sentrisme harus bah. Itu juga nggak tepat juga ya. Begitu. Karena kadang-kadang ada kekayaan tertentu di tempat daerah tertentu itu nggak dianggap gara-gara Simalungun sentrisme. Ini juga nggak tepat gitu. Ini juga aku harus katakan kepada kawan-kawan Simalungun. Kita harus lebih terbuka lagi cakrawala kita bahwa ada kekayaan bahasa di masing-masing daerah kita juga. Gitu yang harus kita pelajarin juga, Gurjan. Oke, jadi secara penamaan Naga Saribu ini adalah sebuah nama daripada kewilayahan yang lebih tepatnya wilayah itu berada di kawasan kalau di zaman kolonialisme itu di Sumatera Timur ya, di kawasan Sumatera Timur. Nah, kemudian di zamannya Repsos, walaupun ada maaf ya penghilangan, pembakaran segala macam, tetapi masih meninggalkan bukti-bukti sejarah dan artefak kira-kira begitu. Nah, di dalam wilayah Naga Saribu ini, siapa yang menjadi pemangku atau yang mendiami wilayah tersebut? Tetap Girsang, harus Girsang, Gurjan. Jadi benarnya gini, nanti kadang-kadang sering kan orang bilang, kenapa Girsang itu nggak pakai purba Girsang? Nah, ini jelaskan sedikit gitu. Girsang itu tetap dibilang purba Girsang. Dalam Court of Verklaring pun disebut di situ purba Girsang. Baru disebut lagi Raja Girsang van Selima Huta itu purba Girsang, tapi strip gitu ya. Tanda kurung Girsang gitu. Udah gitu. Karena sistem di sini gini dia. Menariknya di sini ini kan kerajaan nih gitu, dan ini epicentrum semua Girsang, baik purba Girsang, Tarigan Girsang dan Girsang gitu.
ini epicentrum kami, Gus. Tempat nenek moyang kami gitu. Dan menariknya lagi di sini, semua girsang-girsang itu memiliki sub lagi. Ya, ada subnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah strata kepemimpinan dan apa ya, struktur pemerintahan lewat nama-nama sub-sub girsang ini. Contoh nanti aku jelaskan pelan-pelan. Nanti di situ ada Girsang Jabu Bolon, Girsang Bonagodang, Girsang Jabu Bolon, Girsang Nagodang, Girsang Bonagodang, Girsang Parhara, Girsang Rumah Pari. Ada 5 nih. Lalu kami punya sistem namanya punya anak Majai. Jadi mereka ini yang 5 ini bapak ini. Anaknya pun dipajai, punya tempat lagi khusus gitu. Nanti muncul namanya Girsang Sisehat Habing, Girsang Silangit, baru Girsang Rumah Jojong, lalu Girsang Rumah Gorga, Girsang Rumah Horbo. Bayangkan, dalam tubuh Girsang sudah terjadi ada fragmentasi ya, ada cabang. lagi benar, begitu. Dan ini sebagian daripada tugas kayak gitu di kerajaan, gitu. Namun menariknya, sub Girsang tadi nih, katakan nanti Girsang Rumah Jojong ini gitu kan, mereka ini ternyata lebih banyak nanti di wilayah Spituhuta dibanding di center kayak gitu. Di banyak nanti sekitar Partibi di wilayah Spituhuta ini. Spituhuta ini salah satu wilayah federasi konfederasi Margamunte nanti di situ. Menarik lagi situ, Bro. Maka nanti ada juga nanti hubungan keakraban, hubungan adat, hubungan diplomasi antara Munte dan Girsang juga nanti di wilayah ini, Gojek, lewat konfederasi Spituhuta ini gitu. Lalu hubungan Girsang lagi lewat konfederasi di sekitaran Tongging nanti. Ada nanti wilayah Tongging, Kodon-Kodon sama Paropo. Ini disebut Situluhuta. Menariknya, kita masuk ke Tongging ya. Tongging ini ada 2 marga besar di situ sebagai penguasa. Sebagai Sipukahuta di situ kukatakan dari perspektif Simalungun, Sipukahuta adalah Munte. Namun muncul kemudian ada Manihuru. Jadi Manihuru akan disebut di situ sebagai Raja Urung di situ. Nanti tapi nggak masalah kalau kita pakai terminologi Karo di situ. Itu wajar nanti di situ, lumrah itu. Tapi Raja adat itu nanti marga Munte. Menariknya, hubungan Munte ke Paropo, di Paropo ini Silalahi kan, atau Silalahi nanti di situ. Itu adalah tondong daripada Munte. Namun anak borunya Munte ini si Manjorang. Udah. Tapi satu sisi sebagai seorang pemimpin Manihuru ini mengambil istri boru Girsang dari terah kami. Tapi kami Girsang itu mengambil boru Munte sebagai nasi puang untuk di istana. Begitu. Tetap ada keterlibatan Girsang di wilayah ini semua. Baik nanti di Situluhuta maupun di Spituhuta. Gitu. Tapi menariknya untuk di Spituhuta ini semua klan ini adalah Munte semua. Tapi mereka memakai sistem turpuk nanti di situ. Menarik, sangat menarik. Jadi ada relasi yang dibangun melalui relasi keluarga atau hubungan keluarga baik dari si Lima Kuta kemudian ke si Pitu Kuta. Nah, saya mau bertanya Amang sebelum nanti kita membahas ini lebih dalam. Si Lima Kuta ini secara administratif pemerintahan sekarang itu tepatnya di mana? Kemudian si Pitu Kuta supaya kemudian kalau Paropo kita mungkin tahu itu ada di kawasan Dairi yang sekarang ya. Nah, kalau si Lima Kuta sama si Pitu Kuta ini di kawasan mana ya, Bang, supaya penonton juga nanti bisa mengetahui tempatnya atau lebih spesifiknya koordinatnya. Begitu, silakan. Baik, aku ngambil ke topografi hari ini saja ya. Si Pitu Kuta hari ini masuk kepada wilayah administratif Karo. Oke. Si Kodon-Kodon dan Tongging masuk wilayah administratif Karo juga. Namun Paropo kita tahu lah ke Dairi kan begitu. Begitu. Tapi di masa lampau itu nggak begitu. Ada lagi konsepnya ya. Makanya bisa dibilang konfederasi tentu satu wilayah, satu administratif penuh kan di situ. Gitu. Itu dia. Lalu si Lima Kuta ini ada di mana? Di Simalungun. Di Simalungun ini kalau kita dari arah Siantar ini ke arah barat ya kalau nggak salah aku. Iya. Saribudolok, Jalan Saribudolok ini sekarang ya. Iya. Nah kalau kita dari arah Siantar itu ke arah Seribu Dolok dia.
gitu. Nah, disitulah epicentrum daripada Slimakuta ini. Dan Slimakuta dengan wilayah ini adalah wilayah perbatasan. Nah, disinilah nanti permainan politik Girsang tadi. Ketika dia masuk ke wilayah Sipituhuta dan Sitoluhuta, mereka memakai sistem Slimahuta, bukan memakai sistem kerajaan Simalungun gitu. Konfederasi bermain di sini nih Gurjan. Jadi kadang-kadang ini sebuah kecerdasan intelektual untuk nenek moyang kami. Mereka bisa melebur ke semua sistem. Ada sistem kerajaan dan pakai sistem konfederasi untuk di wilayah menembus ke arah Karo ini kayak gitu. Iya, makanya saya bilang kan ada menarik pembahasannya. Kenapa saya bilang menarik? Dia terhubung ke Karo, dia terhubung ke kawasan Dairi yang sekarang itu legitimasinya sekarang lagi digaungkan teman-teman dari Papa. Kemudian dia terhubung ke Simalungun dan kemudian dia terhubung dengan Manihuruk yang di Tuba. Ada 4 nih. Ada 4 relasi yang saling terhubung satu sama lain dan yang kemudian apakah ini menjadi sesuatu kawasan yang independen? Nah, kalau menurut apa ini state dia ya, seperti ketika nanti kita masuk ke wilayah kerajaan sangat independen. Jadi gini Jordan, ketika dia masuk ke wilayah sini kita menjadi konfederasi tingkat mikro karena huta-huta kan, kampung-kampung kan gitu kan, gitu. Tapi ketika Nagasaribu ke Simalungun, konfederasinya itu kan kepada Pituharajaon lebih makro dia. Betul. Ada konstelasi makro dan mikro kan di situ. Dan di sini di wilayah Seribu Dolok itu udah ada 3, ada pasar di situ. Baru di Bage tadi yang ku bilang di depan Bage itu ada pasar Gurjan. Di Tonggeng ada pasar Gurjan. Gitu. Oke. Wilayah tetangga kami antara Sipituhuta, Sitoluhuta dan Slimakuta muncul nanti di belakang ini ada namanya Aji Nembah di situ, ada Urung Silau di situ, ada apa lagi namanya nanti wilayah-wilayah yang bersentuhan dengan sedikit kesukaan lalu sama Baru Sejahe. Nanti mereka sebut itu Urung apa namanya Sinem Kuta, tapi di wilayah Baru Sejahe juga nanti di situ ada juga namanya Sipituhuta. Pakai itu memang konfederasi di wilayah situ kayak gitu, kayak gitu. Jadi gini dia pertemuan ini. Aku nggak tahu lah ya. Jadi jejak di wilayah yang aku bilang tadi di wilayah Karo ini nggak ada 3 yang kutemukan. Nggak tahu nanti siapa yang bisa mengkoreksi. Maka 3 itu ketemunya di Seribu Dolok, di Bage dan di Tonggi. Pasar. Oke. Kalau pasar mungkin lebih tepatnya kami bilang Onan ya. Onan Iya, sebagai. tapi Onan di sini kan nggak arti kecil ya. Betul. Nggak kecil gitu. Jadi ini ada pertemuan budaya besar di sini gitu. Jadi ketika nanti di ini Seribu Dolok itu disebut dulu namanya kalau nggak salah aku Tiga Langgium kalau nggak silap namanya apa. Udah. Di sini ada pertemuan arus budaya yang sangat besar di situ, yang sangat masif di situ. Jadi ketika akhirnya ini kan nggak pernah ada Karo menginvasi Simalungun, nggak pernah juga ada Simalungun menginvasi Karo di zaman itu nggak ada. Demikian juga ke Sipituhuta dan Sitoluhuta. Ini oke, 3 Langgium daerah nggak betul. Kalau 3 Seribu Dolok lupa aku namanya apa. Nanti tolong dibantu kawan-kawan. Ini nggak ada namanya menginvasi. Maka di situ ada kesetaraan semua. Makanya disebut konfederasi. Ini kita semua berdaulat masing-masing. Kita ngapain berantem bertempur? Ayolah sama-sama kita bangun wilayah kita ini kan kayak gitu. Karo dengan Karonya, Sipituhuta dengan Sipituhutanya, Slimakuta dengan Slimakutanya gitu. Nah, Oke, dari maaf Mas saya potong. Dari pengakuan kolektif daripada seluruh warga Gersang, mereka itu masuk ke dalam budaya atau warisan dari kawasan mana? Mereka Karo atau Simalungun? Dari secara kolektif daripada seluruh warga Gersang. menarik. Aku ngambil sumber Westenberg. Oke. Ketika Westenberg disuruh menjadi seorang kontroler Belanda, dia itu kan disuruh untuk memperdalam wilayah Karo dan wilayah Simalungun. Oke. Kebetulan Westenberg ini memasuki wilayah yang namanya Seribu Janji. Tapi dalam tulisan serba janji katanya di situ. Di situ dia menemukan ada corak Karo di situ. Gitu. Tapi tidak sangat maksimal gara-gara menurut dia
setiap perempuan Karo itu harus pakai padung-padung. Ternyata di sekitaran Seribu Janji itu perempuannya jarang pakai padung-padung. Jadi situ udah ada peleburan dua budaya di situ, Karo dan Simalungun ya. Lalu ternyata Western Bar terus masuk lagi ke arah Raut Bosi. Di sini dikatakannya lagi, makin ke sini arah Karo itu makin menipis, lebih tebal Simalungunnya makin ke sini, apalagi makin ke Simalungun. Begitu. Tapi memang di sini pernah ada pertemuan dua budaya di sini yang saling terjalin secara alamiah, Gurujen. Terjalin secara alamiah. Ada inkulturasi budaya satu sama lain yang tidak saling menghilangkan Di itu. situ. Saling. Nah, maka daripada itu kita nggak berani, kita di sini nggak lagi sedang mengklaim-klaiman, nggak bisa dibilang ini dari Simalungun, nggak bisa dibilang lagi ini dari Karo, karena ini sudah terjalin, ini ikatan yang sangat alamiah. Nggak tahu sejak kapan. Begitu. Orang Karo bilang anak buru jabu, kami bilang anak buru jabu, Betul. gitu kan? Anak buru huta nanti di Karo, kami anak buru huta, kami bilang. Pengulu di Karo, pangulu di Simalungun, gitu. Di wilayah sekitaran kami ini kan kayak gitu. Ini kan nggak bisa dibilang mana punya siapa ini. Oke, secara historis manusia yang ada di kawasan Dagasaribu, yaitu yang ada di Silimakuta, kemudian Sipitu Kuta ya, itu secara historis manusianya itu bergerak dari kawasan mana? Apakah dari Karo atau dari Simalungun? Manusianya yang membuka yang pertama. Di situ dikatakan lagi, setelah itu dikatakan Western Bar di situ, ketika dia menggali itu, ada 3 arus dan semua ini apa ya, tidak saling mensupremasi di situ. Menariknya di situ kerja. Ada unsur Toba. Dikatakan di situ. Simalungun dan Karo. Tapi di sini karena Toba, mohon maaf lah aku bilang, ini kan datang dia ya kan. Karena kan ini lebih dekat Karo Simalungun. Jadi budayanya itu lebih ngeblend antara Karo dan Simalungun gitu. Namun Toba ini tidak begitu memberi dampak adat di situ gitu. Karena secara pengetahuan aku, yang Toba pun yang datang ke situ kan dari sekitaran Simanindo sekitar, Gurjan. Narparbaba dan segala macam. Makanya marga-marga yang ada pun nanti kayak si Jabat, si Manihuru, si Pakar, kayak gitulah marga-marga nanti yang ada di situ, ya gitu. Dan mereka ini kebanyakan sebagai unsur burunya Girsang. Rata-rata buru kami itu. Dan sampai sekarang buru tua kami sampai hari ini marga Manihuru sama si Jabat sama Jawa. Itu anak buru kami sampai hari ini. Gitu. Tapi kan ini kan udah lama di situ gitu loh. Kan gitu. Dan mereka juga tidak menginterferensi dan kami pun tidak juga mensupremasi mereka. Gak ada di situ namanya itu karena udah terjadi ikatan darah. Nggak ada ngapain lagi kita cari. Tidak ada terjadi eliminasi ya, tidak ada eliminasi. Eliminasi. Nggak ada. Gitu. Ini nah, maka ini terjadi sintetis dia kan. Ketika terjadi dialektika, muncul tesis antitesis, baru lahirlah sintesa kan kayak gitu. Tapi menariknya di wilayah Sipitu Huta, Sitolu Huta, ini terjadi hybrid, Gurjan. Jadi memang nggak hybrid, ada pengaruh Pak dari sana. Baru dari arah Tongging juga dengan berbahasa yang berbeda lagi ke sini. Baru unsur Karo juga masuk, unsur Simalungun juga masuk. Jadi hybrid dia. Jadi lebih kuat lagi kan secara ini, secara kemampuan bahasanya. Gitu. Maka kalau Gurjan masuk ke wilayah Sipitu Huta, lucu bahasanya nanti menurut kita yang nggak biasa, tapi itu bukan lucu, itu sebuah intelektual mereka yang di situ bertumbuh di situ. Oporohea katanya nanti ada bahasa kayak gitu. Bilang anak perempuan Kora katanya nanti gitu. Ada semacam penggabungan bahasa ya, ada semacam penggabungan bahasa. Nah, artinya nanti boleh disanggah ya. Artinya secara spesifik di kawasan Silimakuta atau Sipitu Kuta mereka bisa memahami bahasa dari kawasan Toba, kawasan Pak, Karo dan Simalungun. Pak bahasa sekaligus mereka bisa langsung memahaminya. Bisa, sangat bisa. Memahami ya. Kalau kami minimal memahami. Mungkin kalau berbaca Pak mungkin agak susah. Tapi memahami, kalau dia bergosip kami ngerti lah, Gurujan. Oke. Mungkin dia bisik-bisik bergosip kami mengerti lah kayak gitu. Iya, kalau kami kan misalnya contoh kami manusia dari kawasan Toba yang sekarang Toba Hulbu, ya kami hanya mengetahui bahasa kami. Dan kalau ada yang Simalungun, justru yang Simalungun yang mengetahui bahasa kami. Kalau ada teman Karo atau Pak, justru mereka yang memahami bahasa kami dan kami tidak mengerti tentang ke situ. Nah, pertanyaannya yang lebih mendalam,
apakah daripada keberadaan daripada kawasan Nagasaribu ini diinisiasi dari satu kelompok komunal atau berasal dari satu kelompok genealogis? Genealogis. Kalau kami genealogis kami. Wow. Nah, pendirinya itu Sebentar, Amang. Ini genealogis ini. Apakah ini tidak, Amang siap bertanggung jawab tentang klaim genealogis ya, ini? ya. Kalau Oke, ngomongin gersangnya ya, gersangnya ya. karena moyang kami Setabi, bilang aku Setabi ya. Datu Parulas itu leluhur kami. Oke. Baik nanti mereka yang berangkat ke Karo dan jadi tarigan gersang di sana, maupun purba girsang atau girsang, nenek moyang Datu Parulas, Guru Jet. Wow. Lalu ngomong apa? Genealogi lah. Dan itu bukan klaim secara membabi buta dan jelas itu berdasarkan runutannya ya. Dan kalau misalnya, maaf nih Amang, maaf, mempertanyakan tentang genealogis, maka konsekuensinya adalah terah. Konsekuensinya silsilah tuh. Nah artinya secara genealogis Amang bisa mempertanggungjawabkan tentang genealogis itu daripada Datu Parulas, daripada keberadaan daripada kawasan Nagasari. Iya, kalau dari situ bisa lah, kenapa enggak? Kecil Wow. kali pun itu, gampang kali, padahal sama kami semua silsilah itu. Di mereka pun juga ada silsilah itu masing-masing, kami biasa di atas nanti Datu Parulas, semua Datu Parulas. Apa? Dan secara keberadaan daripada Nagasari ini, praktek apa yang mereka lakukan di sana? Contoh maaf nih, kegiatan spiritual yang ada di Toba nih, kami melakukan namanya Horja. Itu kegiatan spiritualnya. Kemudian daripada struktur pemerintahan atau konfederasi namanya BIUS. Nah, di Nagasari ini praktek yang mereka lakukan itu seperti apa? Banyak, Guru Jet. Misal nanti kan, nah, menariknya di sini, struktur hadatuan guru di Simalungun juga berstruktur dia. Ada guru tahun, guru sakuta, guru bage, guru bolon, guru pamatang. Gitu. Kita yang terdekat aja. Di situ, di wilayah kami itu zaman lampau ada namanya robu-robu. Ya kan? Nanti ya mereka bilang nanti itu kerja tahun kayak gitu. Robu-robu nanti ada dua, terbagi dua dia. Ada nanti masa-masa berhenti, lalu nanti ada masa-masa Marpariama. Gitu dia. Marpariama ini, tapi untuk masalah ini aku kurang begitu mendalamin gitu. Tapi ini ada dua gitu dia. Antara Pariyama dan Robu-Robu. Robu-Robu ini akhirnya menjadikan sebuah pantangan. Kita harus berani mendiamkan diri dulu gitu. Jangan ngapain-ngapain. Begitu kayak puasa, kayak kalau di Bali nanti mungkin ini mirip dengan nyepi. Jadi akhirnya kata Robu-Robu ini akhirnya menjadi bahasa Marobu Dosonai, katanya pantang kayak gitu. Ada muncul bahasa Marobu itu. Bisa jadi bahasa Marobu itu datang dari kata Robu-Robu tadi itu. Ini ada hari-hari yang dipantangkan, ada waktu-waktu yang dipantangkan. Makanya berbicara pun ketika kita nggak bagus berbicara disebut sebagai Marobu Dosonai, pantang begitu. Contoh, hari ini walaupun prakteknya secara komunal tidak kami lakukan lagi di situ, tapi praktek kesehari-harian dalam tubuh rumah masing-masing itu kami lakukan robu-robu itu. Contohnya, misal nih, ketika kami memokot Jabuna baru, rumah baru, membangun rumah baru, itu kita akan melakukan marobu setelah itu. Setelah atau sebelumnya, katakanlah besok pesta, hari ini kita nggak usah kemana-mana, Gurnya. Itu disebut merobu-robu juga. Memantangkan untuk keluar rumah gitu. Udah kita nggak usah kemana-mana, kita di sini aja dulu kayak gitu. Memantangkan. Jadi ketika untuk mau menyambut memokot rumah Nabayu itu, gitu. Jadi itu berjalan dalam tubuh masing-masing dia robu-robu itu. Dia nggak jadi kurang berjalan dalam sisi komunal, dalam sisi kemasyarakatan hari ini kayak gitu. Tapi dalam struktur rumah pribadi-pribadi akan melakukan yang namanya tindakan robu-robu. Ada itu sampai hari ini. Dia berjalan di darah dia, di tingkah laku. Begitu. Makanya lihat aja si Malung ini kan agak sopan-sopan orangnya, agak baik-baik gitu, kalem-kalem. Gara-gara banyak pantangannya, Gurje. Dan itu termasuk primordial, termasuk dalam primordial itu. Oke, saya melihat ada beberapa komentar dan saya hanya mengelaborasi. Jika keberadaan daripada Datu Parulas ya, Datu Parulas itu sebagai genealogis daripada Nagasaribu. Nah, Datu Parulas ini lebih spesifik, lebih condong
hubungannya dengan kawasan mana ini, Amang? Apakah dia ke Tuba, ke Pakpak, atau ke Karo? Gini dia, aku stop Batu Parulas di Nagasaribu, ya. Oke. Di situ aja kita stop. Jadi anak-anak beliau inilah yang menyebar kemana-mana, Gurjen. Aku bilang ya pelan-pelan ya. Di sinilah nanti anak-anak beliau ini ada nanti yang berangkat ke Karo, ke wilayah yang namanya Pergendangan. Mereka itu udah melebur sangat tua di sana, jadi akhirnya mereka menjadi Karo murni di situ. Disebut sebagai mereka Tarigan Gersang. Kadang-kadang mereka disebut juga mungkin Sibaya Pergendangan dan Perlamben gitu. Udah. Menariknya lagi Gurjen, setelah aku baca lagi berikutnya, mereka menurunkan dua marga lagi di situ. Ada muncul nanti Tarigan Sahim dan Tarigan Rumah Ijuk. Muncul dari tubuh Tarigan Gersang yang dari situ. Gitu. Nah, lalu ada lagi anak opung ini berangkat ke arah Dolok Batu Nanggar. Nanti di sana itu wilayah kedaulatan Raja Panai di situ, kalau nggak silap aku, tolong dikoreksi nanti kawan-kawan. Dia akan di sana nanti keturunannya akan menjadi orang kaya Dolok Batu Nanggar atau Bajalinggi. Itu disebut sebagai Purba Girsang. Gitu. Sudah. Ada lagi yang berangkat ke arah Dolok Saribu. Itu pun nanti mereka akan menjadi Purba Girsang juga di situ. Sudah. Lalu yang tadi itu anaknya tadi adalah yang memuka tadi di Seribu Jan, di Raut Bosi, Mardingding, dan Dolok Paribuan, dan Nagasaribu tadi aku bilang itu. Baru kamilah yang ke Bage tadi, kamilah yang menguasai di wilayah 3 Bage tadi itu. Nanti ada Kampung Dolok Maria, Bage, Hopowan, Hutaim Baru, Baluhut, Huta Muda, Nagabau, di situ itu. Dan sampai ke Soping di situ. Ini wilayah yang berdekatan dengan wilayah Sitoluhuta yang aku bilang tadi itu, Gurjen. Gitu. Itu kami Girsang di situ, Gurjen. Gitu. Dan saya mau tanya lebih spesifik, Amang. Artinya bahwa Purba dan Girsang itu tidak semata-mata atau bisa langsung diklaim bahwa kerajaan atau keberadaan daripada Girsang termasuk yang di Nagasaribu bukanlah keseluruhan langsung bisa dinyatakan sebagai Purba. Karena gini ya, nah inilah uniknya nanti di Nagasaribu ini, Girsang ini, Gurjen. Unik sekali, Gurjen. Gara-gara dia ini royal blood, royal ini, Gurjen. Setiap warga Purba pun, katakan ada Purba Tanjung, Purba Tondang, segala macam, ketika masuk ke Nagasaribu, mereka digirsangkan, Gurjen. Wow. Walaupun Purba sekalipun langsung digersangkan. Digirsangkan. Udah, warga Tarigan pun dia masuk ke wilayah Sepituhuta, digirsangkan, Gurjen. Dan demikian juga dan demikian juga Gersang ketika mereka ke Purba, mereka juga dipurbakan. Itu nggak tahu kalau Tarigan ya. Itu nggak tahu aku. Itu belum tahu aku. Aku kan bicara tentang di wilayahku ini aja gitu. Karena aku masih mendengar turi-turian itu dan masih ada orangnya juga ketemuin. Sekali waktu kan ada bapak itu kan. Kan buat punguan lah di sini kan, punguan Girsang kan kayak gitu kan. Di Brastagi ini gitu. Baru pelan-pelan lah, makin dalam kami ngomong kan. Kan setahun apa Girsang kai kamu bilang kan. Kan kami tadi bilang ada supnya tadi itu kan. Gitu kan. Aku nak aslinya aku Tarigan ya kami ini ketika masuk ke sana kami harus jadi Girsang kata. Ada Gurjen. Berarti kan ngeri. Oke. Artinya saya mau bilang ini sesuatu konfederasi yang berdiri sendiri tetapi masih memiliki relasi dengan Purba, kemudian dengan Karonya, kemudian dengan kawasan Pakpak yang sekarang ya. Nah, saya mau bertanya kepada Amang, pertanyaannya lebih spesifiknya, apa kira-kira ya bukti atau acuan yang paling kuat bahwa Nagasaribu dengan eksistensi daripada genealogis daripada Datu Parulas memang berasal daripada warisan Simalungun? Gini dah, yang menariknya nanti ada dua cara berpikir ya, gitu, dua cara berpikir. Gitu.
Satu, cara berpikirnya ini adalah pertemuan antara Girsang dengan Marga Sinaga lama masa lampau di situ. Datu Parulas. Udah. Sebagai pemegang wilayah di situ kan gitu. Nah, gara-gara opung kami ini adalah seorang Parulas, jago racun, jago tabas segala macam. Kita mampu menaklukkan musuh ribuan musuh yang datang dari Siantar sana. Menurutnya begitu, menurut turi-turian. Maka dibilang di situ doma mate maribu-ribu jolma dulu kan katanya. Maka jadilah salah satu kampung yang bernama Seribu Dolok. Gitu. Baru berikutnya, ini wilayah ini dulunya adalah wilayah kerajaan daripada Dolok Silo. Dolok Silo tua ini ya, gitu. Wilayah ini, gitu. Dalam silsilah ini menarik lagi ya, ini menarik lagi di sini Gurjar. Dalam silsilah Silau, di situ ada Girsang disebut Girsang Pertanja Batu, gitu ya. Jadi singkat cerita ini wilayah ini kan luas banget di Dolok Silo Gurjan, luasnya bukan main, gitu. Nggak tahu dari mana, pokoknya luas sekali lah, gitu kan. Ini kan dia juga butuh seorang pemimpin baru untuk wilayah ini. Kebetulan situ kan ada Girsang. Entah gimana lah caranya hari itu. Jadi wilayah ini pun bisa kubilang lah ya. Kubilang menurut hipotesa aku aja nih ya. Ini aku pribadi ini. Belum kajian yang terkonfirmasi gitu. Bisa jadi. Zaman itu pun Silau memberikan wilayah itu untuk dikuasai Girsang gitu. Setelah Sinaga memberi mandat juga. Gitu. Oke, artinya maaf ya saya tidak bilang jauh. Artinya keberadaan daripada Girsang yang ada di Nagasari sekarang adalah legasi atau warisan yang sebelumnya ditempati oleh Sinaga. Yes, dan tapi wilayah itu memang tempat Sinaga, tapi nggak tahu konsepnya sebuah kerajaan Partubanon atau apa. Tapi secara keseluruhan itu, hamparan itu adalah masih wilayah Dolok Silo. Silo purba lah, dibilang Silo tua. Oke. Saya juga pernah membaca beberapa catatan bahwa tentang keberadaan Dolok Silo itu sangat identik dengan purba dan bagaimana nanti eksistensi daripada purba dengan pengaruhnya terhadap Paropo yang sekarang. Saya pernah membaca itu. Nah, kemudian boleh dong Amang dijawab secara tegas tentang bahwa kalau orang Arab tuh nanti kalau saya bilang Arab saya dibilang kayak Arab-Araban Singkuruzen gitu ya, nasab gitu ya, terahnya gitu. Jadi terah daripada Girsang yang ada di Nagasari itu memang itu pure dan mutlak itu warisan daripada Simalungun yang sekarang atau carry panutalnya. Ya, makanya bapak itu masih ada, pewarisnya masih ada, namain aja beliau Tuan Naftali Girsang masih ada beliau. Oke, kalau memang begitu, boleh dong buat statement atau pernyataan tentang penegasan daripada keberadaan Nagasari yang Girsangnya adalah warisan Simalungun. Ya, aku ya bilang itu warisan Simalungun, murni pure Simalungun, Girsang itu. Kalau kita ngomongin Nagasaribu ya. Oke, Nagasaribu. Ya, saya paham Nagasaribu dengan karena dari tadi Amang sudah menyampaikan bahwa keberadaan dari Nagasaribu dan kemudian baik struktur adat dan konfederasinya dibuka oleh atau dimulai atau dibuka oleh Girsangnya kan begitu. Betul. Dengan geologis daripada Datu Parulas. Nah, jelas itu. Oke, penonton kita terlalu fokus dengan diskusinya ya. Bagaimana kalian setuju dan sepakat nggak dengan pendapat atau pemahaman atau pemaparan yang disampaikan oleh Amang Datu Nai Permata? Sepakat nggak? Ya silakan dibantah. Kasih pandangan penonton ini ruang diskusi ya, dan kemudian nanti untuk berikutnya kita buka ruang diskusi juga ya, ruang diskusi, dan saya hanya mengerahkan wawancara dan diskusinya supaya merujuk kepada pokok pembahasan atau substansi. Nah, kepada penonton dari teman-teman Simalungun, tadi kan ada statement awal saya, kalau ini pembahasan tentang Simalungun, maka saya berharap teman-teman dari Simalungun ada dong menyumbangkan lagu dari Simalungun. Tulang Martile ada di bawah, Tulang Martile udah manik nih, Bang. Ayo sumbangkan dong satu lagu dari Simalungun. Artis senior, silakan Tulang. Ada Tulang Martile di bawah tadi tuh. Kalau nggak Kaisal.
Malungun ada. Silakan diajukan satu dong lagu sebagai promosi budaya karena maaf ya teman-teman, eh, saya tidak terlalu peduli dengan masalah viral atau ini. Tapi setiap wawancara dan diskusi seperti ini akan saya buat itu posting dan dengan dokumentasi sebagai wadah media diskusi dan sejarah untuk warisan kepada generasi berikutnya supaya mereka melihat bahwa ada generasi dari yang sebelumnya dengan kita ini pernah berjuang dan berusaha menggali dan sejarah. Nanti hasil tayangan ulangnya ini saya upload ke YouTube ya, nanti ditonton ulang. Nah, ada dari teman-teman Simalungun ada yang mau menyumbangkan lagu, satu lagu aja kita sembari Tulang iklan. martile, tulang martile, naik tulang. Ya, sembari ini iklan-iklan boleh Tulang dong. Gurjen, dinaikkan aja beliau Gurjen, langsung ditarik aja. Kadang-kadang tulang itu malu-malu beliau. Oke. Nah, udah naik. Silakan tulang. Horas Unggul Soras. Horas. Ya, tugas saya hanya nyanyi ya. Iya. Rupanya tuan. Bergabung Iya, sama. iya, on cam ini. Iya, betul. Oke, silakan. Iya. Mama. Kebetulan tadi baru siap makan ini piring. Maka buru-buru tadi. Ya, selamat morning, selamat malam sama kita semua yang penonton di bawah. Jangan lupa tap layar. Saya bawakan lagu Simalungun yang terkenal aja, yang sudah biasa dinyanyikan, baik di alat kita, baik di kafe, baik di mana. Mudah-mudahan saya bisa bawakan dengan baik. Oke, ini dia LP. Semoga room legending selalu membawa kebersamaan buat kita semua. Ya, terima kasih 2 tahunan baik Guru Jending bisa memfasilitasi warga Simalungun yang ada di TikTok ini. Idingat hampe berjumpa anta isirpan sigodan dohor pun merek raya putik pelang kusangka putus kononmu hubungan tak gabe mata kas maaf jolma naso maharga Tiki pajupa hitau se Ula jauh sise halos pelase Urhi lambin madote age ija rage alaniham langma kolong niate apa todo aulang sanggup loyalty pelando manggaulon tawa ko na sa torap na nilokaka ulam pa sa daun sugari bumi darbahena sokan pambainan ni nabayaki lampala tadi au sono terlulu yeah son tadi upama mana makatahon au doho modo au ita do
sisi balasmu elase Terima kasih kepada Amang Martile Damanik sudah mengisi sesi acara kita dalam diskusi dan wawancara tentang kearifan lokal Simalungun yaitu Nagasaribu. Saya semacam pernah mendengar lagu ini tapi bukan dengan bahasa seperti ini. Jakarta, Surabaya, kira-kira siapa pencipta lagu ini? Simalungun atau Toba ini? Jangan nanti diklaim lagi nih. Si Saddam penciptanya itu. Siapa penciptanya nih? Tolong copyrightnya diperjelas ini. Oke, terima kasih kepada Amang Martile Damanik sudah mengisi acara kita dan Horas untuk Amang ya, sehat-sehat. Horas. Terima kasih juga buat Amang Gurjen. Oke. Nanti untuk tayangan ulangnya silakan ini ya, lihat di YouTube ya. Oke. Oke, penonton, kita sudah menampilkan salah satu lagu dari Simalungun dan lagu itu menarik ya, semacam walaupun saya tidak memahami secara mendetail pemaknaan bahasa yang disampaikan, tapi saya tahu bahwa lagu itu sebuah kerinduan ya, kerinduan seorang laki-laki terhadap perempuan ya. Jadi sepertinya Simalungun ini juga pandai nih dalam membuat lagu-lagu romantisme. Oke, Mang, saya mau bertanya ini lebih kepada ranah yang bersifat radikal dan provokatif tentang keberadaan daripada Nagasaribu dan dengan gersangnya. Dan saya akan bertanya kepada 4 relasi sekaligus dan kepada teman-teman yang tidak sepakat dan tidak sepaham nanti dari pemahaman Amang Datu Nai Permata, boleh untuk waktu berikutnya mengajukan diri sebagai membuat bantahan daripada Amang Datu Nai Permata. Kita membuka ruang untuk itu. Nah, pertanyaan yang pertama, Amang, ini saya ambil dari konteks Toba dulu. Dari geopolitik yang dipahami oleh wilayah Nagasaribu, yaitu dengan gersangnya, apa hubungan gersang yang di Nagasaribu dengan purba atau lebih spesifik Simamora yang ada di Toba? Silakan. Begini ya, kalau saya lihat secara spesifik itu agak susah, Gurjen, gitu. Karena di tubuh purba di Simalungun, kami kan ada 15 ya, atau 16 purba di Simalungun gitu. Nggak ada itu nanti purba Simamora di situ, Gurjen, gitu. Tapi oke lah, pada struktur yang lebih, tapi aku memandang itu lebih kepada struktur ini ya, hubungan emosional saja antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Tapi tidak Ya, bisa makanya saya bilang tadi, Amang, lebih kepada struktur geopolitiknya. Ada hubungan politik satu sama lain. nggak ada. Kalau kelihatan dari Dolok Sanggul sana ke sini kayaknya susah lah, nggak ada itu, nggak terhubung dia. Tapi mungkin jejak purba Manorsa bisa jadi, karena purba Manorsa itu ada di Haranggaul nanti, begitu. Tapi kan ini kan Manorsa juga masih perlu digali lebih dalam. Kita tidak bisa langsung mengkonfirmasi juga kan, apa yang dibawa Manorsa ini dari arah Simamora sana ke sini kayak gitu kan. Apakah diutus dari sana atau gimana, itu kita belum dapat, itu belum terkonfirmasi dengan jelas kayak gitu. Tapi pelan-pelan kita akan juga bolehlah kita perdalam juga sisi yang itu gitu. Karena itu udah ada di bagian tubuh Simalungun, purba Manorsa itu gitu. Oke. Bagaimana dengan hubungan dengan Siboro? Nanti kalau di Toba itu Siboro, di Karo mungkin Sibro ya atau Ciboro ya, saya nggak tahu, tapi saya dulu yang dari secara apa dia itu kan, kami kan ada tradisi lisan di kami kan mempercayain kayak gitu. Kalau opung kami itu kan Silinduat katanya, Burjan. Silinduat, oke. Atau kembar kayak gitu kan. Nah, yang kembaran ini adalah satu Siboro, ya satu kayak ke kami ini kayak gitu. Maka Siboro ini lebih dekat nanti secara hubungan ke arah Cibero, Purba Pak gitu. Lebih terhubung ke situ, dan wilayah-wilayah Siboro ini pun jejaknya juga banyak di Haranggaul. Haranggaul ini adalah wilayah daripada kerajaan Purba Pak begitu. Dan nanti dari Haranggaul juga lah perjalanan beliau ini ke arah Sagala.
begitu. Nah kan di Sagala aku udah pernah ke sana Gurjen, ngomong dengan orang marga Siboro di sana kayak gitu. Dikatakan juga kalau mereka itu datang dari arah Simalungun Gurjen, begitu. Oke, oke. Artinya di Huta Sagala, saya sudah pernah juga dari sana. Di Huta Iya. Sagala itu ada Siboro di sana, dan yang kemudian itulah relasi daripada yang di kawasan Toba. Nah, sekarang eh, kalau di kawasan Nagasaribu yaitu dengan gersangnya, boleh nggak Siboro itu menggunakan sebagai identitasnya gersang? Selama ini di jejak Siboro ini nanti juga banyak kita temukan di sekitaran tanah wilayah Bagi tadi gue bilang Gurjen. Situ rata-rata mereka tidak memakai purba Siboro, juga tidak jadi girsang Siboro, tetap Siboro. Begitu. Nah, tadi bilang tadi mungkin karena ada garis ya kita yang bersaudara lah, ngapain lagi lah aku klaim kau jadi purba jadi girsang Siboro kayak gitu ya kan. Udahlah, satu leluhurnya kita mungkin kayak gitulah cakap itu kan kayak gitu. Dan karena tadi saya narasi awal itu yang menyatakan bahwa gersang dengan Nagasaribunya tidak terintervensi oleh siapapun dan dia lebih kepada inkulturasi ya. Iya, bisa begitu dia. Dia soalnya kan gitu kan. Ini kan wilayah yang sangat apa ya selalu terjaga gitu. Pernah juga ya, kami dapat tekanan dari purba, dapat tekanan dari Dolok Silo. Ada juga itu kroniknya itu gitu. Ada juga itu Burjet. Cuma kita harus mempertahankan diri kita kan kayak gitu. Ada itu. Ya namanya zaman dulu ya barbar. Makanya di si Nagasaribu itu ada teknik yang namanya psycho war dia. Psikologi war. Dalam artian gini, menakut-nakutin musuh gitu ya. Dengan memancangkan tengkorak musuh di horbangan huta ya, di horbangan kerajaan itu. Itu kepala musuh itu disulap di situ Gurjen. Itu tercatat di tulisan Hagen itu. Tahun 1800-an itu Gurjen. Tercatat itu. Ketika Hagen melakukan perjalanan ke Nagasaribu, itu disulap kepala orang di situ. Gitu. Oke, itu dari konteks Toba tadi dan silakan dari teman-teman Toba membuat pertimbangan dan penilaian terhadap pemahaman daripada Amang Datul Nay Permata. Nah, kemudian keberadaan daripada wilayah Nagasaribu dengan wilayah adat daripada Girsang secara emosional dan secara politik, apa hubungannya dengan masyarakat yang ada di Pakpak yang sekarang dan dulu? Kalau sekarang ya, kebetulan ini jadi menarik juga nih Gurjen. Kami mempercayai kedatangan leluhur itu datangnya dari arah Lehu, gitu. Tapi yang perlu digaris merahin di situ. Tadi ini udah pernah kutanyakan sama kelompok Pak juga. Di situ marga Girsang yang ada di situ dan kedatangan leluhur kami tidak masuk dalam yang namanya Sulang Selima. Mungkin di sini nanti ada dengan Pak Pakologi, tolong bantu diluruskan karena aku tidak begitu paham gitu. Maksudnya di sini kami tidak punya kekuatan supremasi dan legitimasi di situ. Karena kedatangan kami di situ hanya mungkin Opung dulu mungkin bertapa melakukan perjalanan sampai situ dan menikahin Bormanik raja yang ada di situ. Gitu. Dan akhirnya di situ di abad modern gitu ya, dibuatlah tugu gitu di situ. Ada tugu besar di situ untuk menandakan sebagai asal muasal gitu. Tapi ini masih apa ya? Kita nggak punya hak di situ gitu loh, Gurjen. Oke, oke. Nah, makanya kami pernah aku tanya sama orang Pak, kalau gitu kami masuk Sulang Silima lah ya gitu. Nggak ada, Gurjen. Rupanya memiliki Sulang Silima itu justru marga Cibero yang Tuntung Batu yang akan menjadi perjalanan marga purba Pak itu. Gitu. Harusnya kalau kami pernah berkuasa di situ, kami kan punya yang namanya adat secara kepapaan juga. Harusnya ikut jadi pertaki di sana ya. Pertaki atau apa gitu. Tapi itu nggak ketemukan, Gurjen. Oke, Itu dia. tugu Girsang yang dimaksud itu yang di Lehu ya. Di Lehu itu. Dan ketika pembangunan atau revitalisasi ya, pembangunan pertanda daripada Girsang yang ada di sana itu apakah dari Simalungun yaitu dari Nagasaribu itu dilibatkan? Sangat terlibat banget. Bapakku masih ada namanya di situ. Wow. Kalau nggak salah nomor 12 atau nomor 13 atau 11, 12, 15 kayak gitu. Nah, kemudian secara politik, sosial dan emosional, apa hubungannya dengan
teman-teman dari Karo? Ya tadi itu salah satu leluhur kami, bapak kami, gitu lah kami bilang. Ada yang berangkat ke Karo ke wilayah Pergendangan tadi, Gurjen. Di Pergendangan di situ itu sangat terkenal situ Girsang. Tarian Gersang dibilang di situ. Tadi ada rurunnya di situ juga. Jadi mondan di situ disebut. Atau kadang-kadang disebut juga jadi batu gitu. Nah di situ ada dua kekuatan antara si tarian Sibero dan tarian Gersang. Begitu. Oke, terima kasih kepada Amang Dori Girsang. Nah, kepada moderator, kalau komentar yang tidak terlalu, tidak menyerang pribadi atau melakukan penghinaan, tidak usah di mute. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin kalau boleh dijawab silakan Amang. Apa hubungan Gersang yang di Nagasaribu yang sekarang dengan Gersang yang ada di Sipangambulo? Itu aku belum dapat kronologinya. Wow. Belum aku dapat karena itu agak memusingkan aku ya. Gitu. Menarik, tapi menarik Gurjan. Nama Girsang di sana ada, tapi sana kebanyakan Sinaga. Udah. Di tempat kami rata-rata nama kampungnya banyak naga, tapi marga Sinaga bukan jadi penguasa. Ada memang Sinaga kayak gitu, tapi nggak jadi penguasa di situ. Girsang penguasa. Aneh kan? Gimana kita mau menstrukturkan cara berpikir ini gitu? Kingdom. Ya. Dan saya juga menemukan ada marga Gersang di sana, ada kelompok Gersang di sana, dan sampai sekarang juga saya masih mencoba menganalisa penyebaran daripada Simalungun. Tetapi yang pada akhirnya saya mengambil kesimpulan sementara walaupun bersifat pragmatis. Walaupun sisa dapur Sinaga, Saragi, dan Manik Purba, ada juga kerajaan-kerajaan atau komunal-komunal kecil yang tidak terhubung dengan sisa dapur ini. Ada kan makanya aku bilang tadi itu menariknya ketika di wilayah perbatasan ini mereka membentuk sistem pemerintahan tersendiri, Gurjan. Begitu. Beda dengan kecerdasan Girsang di Silimahuta tadi. Betul. Ini kan nenek moyang kami orang cerdas berarti. Bisa dia berdaulat di wilayah Karo, di Karo nggak menginvasi kita, Sepitu Huta nggak menginvasi kita, Setolu Huta tidak menginvasi kita. Berarti kan ada kedaulatan utuh di situ kan, gitu. Berarti kita punya jalur politik yang baik juga dengan memakai konsep konfederasi tadi Silimahuta itu. Tapi ketika di Simalungun, dia menjadi Harajawan, Pamatang, Tartongah dia, kingdom. Konfederasinya itu daripada yang makro aku bilang tadi, bukan huta lagi, udah kerajaan dia. Ya kerajaan Sepitu, Raja Napitu lah kayak gitu, atau Raja Marompat lah segala macam. Ini kan konfederasi yang lebih besar lagi kalau di Simalungun dia. Oke, itu sudah hal yang lebih ini ya, lebih makro ya. Lebih makro dia kayak gitu. Itu kan kecerdasan gitu. Ya, itu lokal genuine lebih tepatnya ya. Ya, genuine lokal itu. Nah, makanya hati-hati dengan marga Girsang ini kami bisa berubah-berubah gitu. Makanya ada oknum kami Jolma Parsapuluonom itu ngerti arti apa tuh? Artinya secara politik Girsang yang di Nagasaribu itu membangun dengan kelompok-kelompok di luar mereka. Salah satu contoh misalnya yang dari Toba itu ada Siboro dengan Simamora, kemudian ada Sibro, ada Siberona. Pertanyaanku begini ya. Ketika orang Amang bertemu dengan satu merek, satu identitas dan penamaan seperti itu. Nah, kata atau ucapan yang digunakan sebagai sapaan terhadap yang satu merek ini menggunakan bahasa seperti apa? Ya kami sering menggunakan bahasa Simalungun dulu kan gitu. Oke, contoh nih, kalau saya bertemu dengan Manurung, saya akan tanya Bapak tua, Bapak uda, opung, kira-kira begitu. Nah, ada hubungan emosional dalam pemanggilan secara spesifik. Nah, kalau dari Kepak-Pak, Karo, kemudian dari Toba, apa pemanggilannya, bahasanya yang lebih dekat? Kalau kami sesama kami yang di Nagasaribu, kami sering kali marsi abang-abangan. Kalau ke Toba, ini baiknya kami, Dirjen. Semua kami abangkan. Wow, termasuk yang ke Pak dan juga yang ke kami abangkan semua itu. Menarik membahas ini ya, sangat menarik. Makanya ketika aku tanya bapakku, siapa itu Pak? Datang dari Lehu gitu kan, datang dari Pergendangan kali itu bapak tuamu ya semua itu nakku katanya udah.
gitu. Si Boro pun kami panggil bapak tua juga gitu. Si Ya, orang yang apa? sekarang. Yang dari mana pun kan bapak tua kan atau bapak tongah kayak gitu loh. Gitu. Nggak pernah. Jadi di kami itu memakai selalu mertor huni uhur kayak gitu ketika keluar kan kayak gitu ya. Ya gara-gara kami kingdom, kami nggak peduli dengan validasi lagi. Tetap ya tahu orang kalau kami memang Girsang itu kingdom kan. Gitu. Jadi kan dalam dunia sosial ini kan kita perlu mertor huni uhur, merendahkan hati kan kayak gitu. Kayak gitu ya konsepnya. Oke, oke. Terima kasih kepada Amang Detu. Nah, kami punya prinsip di kami itu marsi huning-huningan, ulang marsi agung-agungan katanya gitu. Ya kan gitu. Ketika kita keluar gitu, marsi huning-huningan, marsi pasangap-sangapan kayak gitu. Gitu ya. Oke, maaf nih Amang, walaupun sebetulnya ini masih tetap dalam konteks dan saya sendiri mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik tentang keberadaan daripada gersang di kawasan Naga Seribu. Nah, dari pemaparan dan penjelasan dari yang Amang sampaikan, dari sudut pandang Amang mungkin saya bisa memahami dan mengerti bahwa itu adalah legasi daripada kearifan lokal Simalungun. Nah, baru-baru ini tidak bisa kita tutupi bahwa di media sosial ini adalah ruang terbuka dan siapapun bisa mengkonsumsi segala informasi yang beredar, termasuk ada pengklaiman, ada penjelasan, ada pemaparan segala macam. Dan saya tidak melihatnya dari konteks politik, dari konteks kepentingan tertentu, tapi saya tetap fokus berbicara sejarah, budaya, dan adat tanpa mengklaim sekalipun, tanpa data yang jelas dan fakta yang jelas. Nah, baru-baru ini saya sebutkan tokohnya, ada satu sosok, satu oknum pribadi yang bernama Saslingga yang menyatakan bahwa Naga Seribu itu adalah identitas dan merupakan kekayaan daripada kearifan lokal daripada Karo. Kira-kira bagaimana pandangan Amang terhadap pernyataan dan klaim sepihak seperti itu? Itu tidak benar. Tapi mereka seperti bilang tadi ke depan ada yang namanya berbau romantisme. Ketika Girsang ini seringkali mereka sebut Sibayak Naga Seribu. Gitu. Kan ada ngorah Sibayak Naga Seribu Ndai katanya kan kayak gitu. Gitu. Sibayak Naga Seribu menurut mereka kami ini kan begitu seperti itu bilang tadi. Tapi di Pematang nanti nggak ada konsep kesibayakan di situ. Justru nanti kami pun salah juga nanti. Kalau kami bilang Karo, mana kesibayakanmu katanya? Datang mereka lihat strukturnya, tidak mencerminkan kesibayakan. Ini juga kan repot ya. Datanglah mereka ke sana, tunjukkan mana nih artefak yang berbau kesibayakan di Naga Seribu. Sudah aku bilang tadi, sistemnya kan ada Partuanon, Parbapaan, Partonga. Hampir semua yang aku bilang tadi ini ada semua di Simalungun. Baik kita ke Kelandamanik, Purbatambak, Sinaga, Saragi, Garingging. Sama, hampir sama semua ke sana ini. Iya, Ada dan Padesi, Nagori. saya baca itu ada beberapa jurnal ya, the Indianization and Muhammadin the Samawis in Nusantara Inculturation. Artinya mereka memang mengadopsi atau mengambil budaya dari luar tetapi tidak menghilangkan identitas aslinya. Nah, mereka mengambil dari Toba, dari Karo, dari Pakpak, dari segala macam tetapi dengan identitas Simalungunnya, begitu ya maksudnya ya. Ada kecerdasan nenek moyang di sini. Yang ku bilang kecerdasannya itu tadi bisa menginkulturasi, mengakulturasi semua bahasa tadi gitu. Oke, boleh lah katakan S5 Kuta itu nggak apa-apa itu bahasa Karo. Kenapa rupanya? Ya karena punya romantisme di masa lampau, Gurjen. Gitu. Nama itu kan belum tentu menunjukkan legitimasi Karo di Simalungun, apalagi di Naga Seribu. Ingat, ini wilayah perbatasan. Tidak bisa. Nama tidak bisa menjadi klaim legitimasi sekarang. Bisa lah, gitu. Di kronik Simalungun nanti ada pustaka pertikian Bandar Hanopan kan. Ketika perjalanan Purbatambak menuju ke Deli Serdang, ke Tanah Dili, mereka itu bertemu dengan, katanya lagi, kami bertemu dengan Sibayak Suhanalu katanya. Berarti itu Simalungun dong gitu. Dia nggak kayak gitu lah. Gitu. Oke. Udah, menariknya lagi, ada wilayah Hataran di Simalungun.
Udah. Hataran. Ada nanti marga Ketaran di Karo. Kami bilang itu dari Simalungun, Ketaran itu. Ya kayak gitulah. Oke, terima kasih kepada Amang Datul Nai Permata. Nah, saya mau hanya buat ini ruang ya, ruang kepada seluruh kita orang masyarakat di Sumatera Utara, terkhusus di kawasan Danau Toba. Ini menjadi acara kita daripada ini ruang atau wadah kita untuk menyaksikan sejarah dan budaya kita, pengganti TV lah lebih tepatnya ya. Cara-cara seperti ini kan lebih Bentar, kepada Gurjan. Mau kutunjukkan lagi satu ya. Katanya kemarin rumah adat kami itu rumah adat Karo katanya. Kami punya rumah adat sendiri seperti ini, Gurjan. Ini namanya rumah pinar musuh namanya ini. Setelah pinar Horbo, ada pinar musuh, ada pinar Bakirang, ada Rabung Lima. Ini mirip banget dengan Karo ini. Lalu ini dibilang Karo yang buat gitu. Oke. Nah, saya mau tanya kepada Amang, apa hubungan daripada manusia yang ada di Nagasaribu dengan Purba Tambak dengan gersangnya? Ya aku bilang tadi, kami ini wilayah arsiran dan irisan. Tetap ada hubungan politik, hubungan persaninaan juga ada. Oke. Ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan lebih tepatnya ya. Oke, sebelum saya mengundang daripada penonton untuk menyampaikan atau pertanyaan kepada narasumber kita Amang Datunai Permata, pertanyaan saya yang terakhir kepada Amang, saya pernah itu ke Simpang Kubah yang ada di kawasan perdagangan dan di sana itu dibangun oleh pemilik daripada Duta Palma yang sekarang, walaupun sekarang pemilik Duta Palma udah tertangkap ya, tahu nggak kalian? Pemilik Duta Palma yang dulu dia merevitalisasi itu Napak Tilas daripada dulu itu kawasan netral dan itu pertarungan antara Datu Sabungan gitu. Nah, saya mau bertanya kepada Amang, Ya. ada nggak hubungan Datu Parulas yang Amang maksud dengan Datu Parulas yang ada di Simpang Kuba yang di perdagangan? Silakan. Dan menarik nantinya ya, ini menarik banget nih. Cuman aku agak sedikit aku harus bersinggungan bentar. Nanti dulu. Kita harus bersinggungan dengan nanti yang namanya Nenggolan Dumban Raja. Gitu. Dari kronik kami, kepercayaan kami, leluhur kami di masa perjalanannya dia melakukan moksa di dalam pohon tualang. Pohon tualang Simande Angin katanya itu. Itu di mana? Di Keramat Kubah itu. Cuman diprakarsai, ini menurut yang kubaca, ini mohon maaf, gitu ya kan. Diprakarsai oleh mereka yang Lumbantoru Nenggolan Dumban Raja. Gitu. Dan memang kakek kami ini, Gurjen, tukang kawin Gurjen, satunya, itu pula. Gitu. Ada anak dan di Lenggolan kayak gitu. Batu Guru yang di sana itu, yang katanya liar kali, itu pun kami menjinakkan itu. Wow. Iya, gitu. Ada perjalanan, nggak tahu lah, pun kami ini memang agak suka kali memang kawin-kawin itu pula dia. Yang satu hal yang paling keren juga, selain pintar berpolitik, pintar nikah Ya, juga. mungkin juga nanti saya akan mempraktekkan daripada leluhur Amang ya, Datu Parulas. Saya akan menikah dengan suku Papak, suku Karo, suku Simalungun, Mandailing. Artinya saya dapat kerajaan sekaligus begitu. Silakan ya, ada teman-teman Papak, ada boru Papak, boru Karo, boru Simalungun, saya akan nikahi sekaligus ya. Boleh, bukan politik gitu ya. Tapi Gurjen, kebetulan di sini ada, sebelum kita usai dulu, aku minta tolong lah ya. Aku pingin minta dulu pemahaman dari Inang Pak Pakologi tentang Rading Beru. Aku pengen banget biar clear ini kayak gitu. Kalau bisa dinaikkan juga kalau beliau ada di sini. Bagaimana kalau kita buat sesi berikutnya supaya diskusi kita itu menarik, supaya tidak langsung artinya duduk dulu tentang Nagasaribu ini. Udah dulu Nagasaribu ini, apalagi mau gue tanya. Aku mau nanya tentang Rading Beru ini, aku belum clear soalnya. Itu aja. Oke. Boleh. Inang Pak Pakologi, boleh nggak bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi kita hari ini, karena
Kebetulan juga saya masih ingat tawaran daripada Inang Pakpakologi untuk saya menikah dengan Buru Pakpak ya. Mana Inang itu ada nggak dalamnya? Kalau ada, aku pengen memperdalam sedikit itu. Karena saya mau itu buat sesi berikutnya. Sesi berikutnya aja sepertinya itu, Amang. Boleh? Menarik juga itu. Sesi berikutnya aja deh, karena supaya nanti hubungan atau geopolitik daripada Girsang yang di Nagasaribu itu lebih terkoneksi. Nanti saya akan panggil dari Toba nih. Saya akan cari dari Toba dan kemudian saya akan coba dulu komunikasi dengan Saslingga itu. Boleh. Saya akan mencoba komunikasi dengan Saslingga untuk menghadirkan narasinya dan kalau memang memungkinkan untuk dipertemukan, oh menarik itu. Menarik. Oke. Tapi kurasa Saslinga nggak gitu berani kayaknya dia. Itu kalau misalnya Amang bilang Amang Saslingga nggak berani, itu salah satu bentuk tantangan itu, bukan bahasa ini, itu bahasa prom itu. Ya yang penting kalau dia naik jangan marah-marah itu aja, jangan kumat-kumat gula darahnya kan itu aja cepat. Maksud Amang Saslingga ada penyakit gulanya gitu, Wah, jangan gitulah Amang. Bukan, jangan naik gula darahnya itu aja aku minta. Apa sih? Mau, lang teh katanya kan repot ya. Dan dia kan seorang intelektual, harusnya ngomongnya lebih halus, kalem kan kayak gitu. Betul. Ya seperti aku inilah kan datu ya kan. Datu kan nggak, aku aja seorang datu, orang yang dianggap orang pada itu datuhon lah, datu inilah, datu lombur lah segala macam. Ya aku pribadi menilai aku diri dalam bernarasi, aku clear kok kayak gitu kan. Masih menata bahasa kan kayak gitu. Ya. Itulah darah pertuanon itu Gurjen. Betul. Itu Betul. Saya juga sebagai Raja Bius ya dari Toba mungkin juga akan lebih kepada mengayomi masyarakat ini ya supaya iya semua gitu. Oke, kepada penonton kalau ada yang mau memberikan pertanyaan kepada Amang Datu Nay Permata, kita berikan ruang dan waktu ya. Oke, pertanyaannya tidak menguji dan tidak memprovokasi dan buat pertanyaan atas ketidakmengertian dan ketidakpahaman. Waktu dan tempat saya berikan kepada penonton, silakan on cam dan perkenalkan dulu dirinya. Silakan, Adong. Mungkin dari Simalungun juga boleh itu ada Boyka, ada Kaisar, banyak. Dari Malungun, silakan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Ini sebagai bentuk daripada demokratis ya. Tapi aku pengen itu naik ini. Satu aku pengen naik Boyka sebagai mewakili Batak Simalungun dan Kaisar Tarigan. Yang dia Tarigan loh. Simalungun. Ini menarik ini. Iya. Makanya Amang, saya mau saya akan undang nanti marga Tarigan yang ada hubungannya relasinya dengan Nagasaribu yang di Nagasaribu dengan gersangnya. Saya akan undang itu. Siap, setuju. Untuk mereka angkat bicara. Selamat malam Amang Nando Priatman Saragi. Silakan on cam dan perkenalkan diri dan ajukan pertanyaan. Horas, selamat malam Guru. Selamat malam Amang Datu. Malam Horas. Malam semua. Perkenalkan, nama saya Nando Priatman Saragi. Bapak asal dari Saribudolo. Saya Tubuni Guru Girsang asli dari Nagasaribu. Ya, Malasur. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya nih. Begini Amang Datu, akhir-akhir ini kan dari saudara kita Karo mengklaim kalau Nagasaribu itu adalah miliknya. Dan 3 hari belakangan ini saya ikuti narasi daripada Bapak Saslingga beserta ante-antenya. 2 minggu lagi mereka akan datang ke Nagasaribu untuk mengambil tanah itu, tanah yang Nagasaribu. Yang mau saya tanyakan di sini, bisa nggak Amang Datu jelaskan sedikit apa sebenarnya hubungan antara Girsang dengan Tarigan sehingga mereka
berani mengklaim kalau Naga Seribu itu adalah tanah mereka. Demikian, Datuk. Terima kasih. Nah, Dar, makilah malah suhur. Mungkin bukan dengan Tarigan ya. Tarigan kan luas, banyak gitu. Ya, kalau dibayang ke Tarigan Gersang, ada memang hubungan itu, kan kayak gitu. Tapi memang ada struktur pemahaman secara spiritualistik masa lampau. Mengambil sejumput tanah leluhur untuk dibawa ke perantauan, ada itu. Jangan-jangan dia hanya mau mengambil sejumput, ya silahkan. Itu nggak masalah itu. Banyak kok kayak gitu. Mau merantau, mau memajakkan rumah baru. Betul, itu ada diambil dari tanah leluhurnya. Ambillah sejumput, airnya juga ambil, pakai air ya. Silahkan. Oh, maksudnya begitu. Aku rasa begitu. Itu lumrah itu dari sisi spiritualisme. Bukan mengambil tanah perkampungan itu secara keseluruhan, karena mereka menyatakan ada pun dasar-dasar pemikiran kami seperti itu karena rumah adat kami ada di situ, adat kami pun berjalan di situ, bahasa kami pun ada di situ, katanya begitu. Nggak apa-apa. Kalau sejumput tanah nggak masalah, Makela. Nggak masalah itu, Makela. Biasanya itu. Maksudnya Amang Saslingga mau datang ke sana bawa meter atau mau bawa adat gitu dulu? Spesifik dulu pertanyaannya tadi, Amang. Ya, ini memang serius. Ini dia beserta pasukannya 2 mobil gitu, Mbak, untuk mengambil tanah itu. Nggak apa-apa. Kan ada Tanah itu gitu. ya tanah kerangan kan di sana ada, mau ngambil humus mungkin nggak masalah itu. Biasanya itu. Tanah timbun mungkin. Silahkan aja. Itu kan, kalaupun ada di situ muatan-muatan kata politik, kalaupun kita nanti komplain, maksud saya bukan mau ngambil tanah itu kembali ke beliau itulah ya kan. Tapi iya, kembali ke beliau. kita yang menerima narasi itu, sebagian besar menanggapin bahwasannya dia itu mengambil tanah itu. Jangan langsung berpikiran politik seperti itu, Makela. Tak bisa. Oke, terima kasih kepada Amang Nando Priatman Saragi. Amang Datunai Permata itu berpikiran, saya sepakat dengan pandangan Amang Datunai Permata, jadi dia lebih berpikiran objektif supaya tidak mempolarisasi daripada keprimordialan ya, kecintaan kita atau lebih spesifik terhadap marga Gersang dan juga memiliki hubungan dengan Gersang, supaya mereka tidak terlalu berpikir jauh tentang pernyataan atau statement itu. Begitu ya kira-kira Amang Datunai Permata, sangat bijaksana itu, terah-terah raja seperti itu ya. Silahkan ambil air, ambil tanah, monggo. Tanah Terima leluhur. kasih kepada Amang Nando Priatman Saragi ya, sudah jelas ya sedikit Amang Guru, sedikit Guru. Kalau tadinya itu hanya mengatakan bahwasanya itu kampung Tarigan, tanah Tarigan, sebenarnya nggak jadi masalah. Ingat nggak semua Tarigan. Menurut daripada Tarigan perabatan itu. Tapi kalau dinyatakan, kalau diklaim itu tanah karo, nah itu yang jadi permasalahan. Oke. Buktikan dia secara ilmiah, akademis, beres kan. Gitu. Nah, itu Nanti mereka yang malu, itu ajanya. Nggak ada terbukti di situ kan malu. Kalau katanya ada kerja tahun di situ, memang di situ nggak ada robo. Iya, dulu. itu juga dikaitkan sama dia. Itu Ini juga lagi dikaitkan ya, sama dia. satu lagi nih, rumah Simalungun ada namanya Pinar Urung Manik. Ini, rumah Simalungun nih. Ya sudah saya screenshot tadi itu, Amang. Pinar Urung Saya Manik screenshot. namanya. Jangan Jadi gara-gara untuk menambahin data saya juga. Kalau tadinya itu memang itu tanahnya Tarigan, karena memang ada kekerabatan ya, mungkin opung-opung aku yang di Naga Seribu memberikan itu nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan itu diklaim tanah karo. Oke. Begini. Pertanyaannya itu sudah dijawab secara spesifik Amang. Nanti kalau untuk pertanyaan lebih mendalam silakan Amang tanyakan lagi kepada Amang Datunai Permata. Karena di sini hanya pertanyaan yang bersifat umum. Nah, saya tidak berani mempertanyakan itu nanti karena dari mereka belum ada klarifikasinya begitu kira-kira. Terima kasih kepada Amang Nando Priatman Saragi ya. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah follow ya Amang ya. Nanti saya DM-an aja. Oke, kepada Amang moderator kita, tolong kalau komentar itu masih terkesan bantahan atau masih
ini jangan langsung di mute ya kepada ini Aman DPP. Oke, saya undang satu lagi tamu kita, ada Nanggalutu. Bisa on cam gak ini? Udah bisa on cam gak? Coba naikkan juga Bang Loviga itu. Bang Loviga ini tarikan gersang. Oke, Amang Nanggalutu. Oke, selamat malam Amang Nanggalutu. Silakan on cam dan berikan satu pertanyaan yang spesifik. Satu pertanyaan spesifik dan langsung dijawab oleh Amang Datunai Permata. Satu-satu dulu ya naiknya ya supaya terkontrol. Silakan Amang Nanggalutu. Malam Le. Selamat malam. Malam Le. Joshua Impal, Joshua. Ini soal klaim tanah menghubungkan kaitkan dengan marga. Ini kan kalau kulihat kan perdebatan yang nggak perlu sebenarnya kan. Karena bukan hanya marga gersang-gersang yang ada di antara beda suku. Ya contoh marga lain misalnya yang sebelahnya lah, nggak usah jauh-jauh, marga Munte. Simalungun mengklaim itu Tokin, Karo mengklaim itu Tengging, kan nggak ada masalah kan. Tapi kenapa ini menjadi apa ya? Kayak kayak mencari apa? Mencari keributan aja, mencari apa? Bikin sensasi aja gitu. Apa yang menjadi akarnya di sini sebenarnya? Oke, kepada Amang Nanggalutu silakan berikan pertanyaan Amang. Itu tadi Bang pertanyaannya, apa yang menjadi akarnya di sini? Oke, silakan Amang Datunai Permata. Aku nggak ada ngomongin akal, apa yang ngomongin Negasaribu dari perspektif Simalungun. Itu aja Pak. Gimana Bang? Aku yang ngomongin Negasaribu dari perspektif Simalungun. Jelas kan? Kalau kami ikutin dari awal. Kalau kemudian misalnya Tarigan Gersang memaknai Nagasaribu dengan perspektif Karonya kan nggak masalah juga kan? Tadi aku bilang tadi, orang Karo mengatakan Nagasaribu sebagai si Bayak Nagasaribu kan? Iya. Ya, kan aku bilang tadi di depan. Karena menurutku kan kalau namanya kelompok marga udah pasti ada pada satu timeline tertentu mereka bermigrasi atau berafiliasi dengan kelompok yang lain, kemudian di timeline selanjutnya berafiliasi lagi dengan suku yang lain, bahkan ya nggak jauh-jauh tadi kayak marga Munti ada, Simalungun ada Pak, ada Karo, ada Toba. Oke, Kemudian saling mengklaim dengan ceritanya versinya masing-masing. Begini Amang, supaya fokus kepada pertanyaannya aja. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Karena nanti kalau muncul narasi baru itu akan memunculkan bias yang baru. Jadi supaya fokus dia Amang begitu. Nggak ada pertanyaan, artinya saya mau cuma menyampaikan bahwa peradaban kelompok ataupun marga, bahkan yang dari dulu bahkan sekarang pun kita sedang menulis sejarah kan, mencatat sejarah kan, menciptakan sejarah kan. Oke, terima kasih kepada Amang Nanggalutu sudah hadir dan memberikan pertanyaan, dan kita tunggu untuk sesi berikutnya terhadap dari klarifikasi lebih tepatnya. Selamat malam, Horas menjua-jua. Sehat kita semua. Oke, tiba kita di ujung diskusi, di ujung pembahasan yang menarik. Ada sejarah. Ya, kebetulan di sini ada Tarigan Gersang, ada Bang Loviga itu. Kalau bisa naikkan sedikit sebentar aja, biar dia juga ngasih statementnya. Oke, ada Amang Lopiga ada nggak? Amang Lopiga ada nggak? Atau untuk sesi berikutnya aja Amang Lopiga untuk membuat. Oke, saya pikir untuk sesi berikutnya aja ya. Supaya waktunya itu terkondisi. Ini ada Parjuma Siboras nih. Dia kebetulan bagian daripada Pertuanan Seribu Jandi kalau nggak salah. Coba. Karena ini agak sering diklaim wilayah-wilayah ini.
Oke, ada yang membuat semacam ini ya, semacam penegasan aja ya, semacam penegasan dengan tegas dan akurat terhadap eksistensi daripada Nagasaribu dengan gersangnya. Ada, ada daripada wilayah itu supaya nanti atau berikutnya kita akan undang daripada teman yang dari Toba ya, dari Toba nanti dari yang Marga Siboro, yang dari Karo juga itu yang Marga Pak Sibro ya, Sibro ya, Pak Sibro, kemudian Sibro, yang dari Sibro. Karo yang yang di Karo itu Sibero ya, Sibero. Oke, karena Amang Parjuma ya, Amang Parjuma Siboras itu eh, tidak mengikuti alur diskusinya atau boleh memberikan penegasan supaya ini ruang ini kita kunci sebagai narasi awal tentang keberadaan daripada Nagasaribu sebagai warisan lokal, warisan budaya, warisan identitas daripada Simalungun. Ya. Ada yang mau naik Perjuma Siboras atau apa nih? Oke, sepertinya beliau kurang ini memang tidak kita ini kan juga. Oke, tiba kita di ujung daripada diskusi, wawancara, pertukaran pengetahuan, literasi, dan juga menghargai setiap kearifan lokal. Ada perjalanan sejarah, ada hubungan emosional, ada hubungan politik, ada konflik, ada kecerdasan, dan ada pertaruhan dan ada pertarungan dan ada legasi warisan terhadap kita sebagai manusia di kawasan Danau Toba di Sumatera Utara, lebih spesifik sebagai identitas yang melekat di kawasan Nagasaribu dengan gersangnya. Dan kita telah mendengarkan pemaparan daripada Amang Datunai Permata dan penjelasannya, dan sebagai penutup daripada sesi wawancara dan diskusi kita malam ini, silakan kepada Amang Datunai Permata sebagai legasi daripada kawasan Nagasaribu, lebih spesifik darah yang mengalir di dalam pribadi Amang Datunai Permata adalah terah Datu Parulas. Silakan berikan closing statement yang epik ya, yang epik dan menggugah daripada seluruh keturunan Datu Parulas dan seluruh manusia yang ada di kawasan Nagasaribu. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan ya teman-teman, di record ya, di record. Ini sesi record ya. Ini closing statement daripada Amang Datunai Permata untuk menggugah emosional, semangat spiritual daripada keturunan Datu Parulas dan juga untuk manusia yang tinggal di kawasan Nagasaribu. Silakan. Oke, untuk recordnya silakan ya. Ini semua di-record, diposting, dan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap identitas kita masing-masing. Silakan Amang Datunai Permata. Baik, aku izin dulu kepada semua leluhur-leluhurku. Datu Raja Parulas Parutup. Jadikan aku mulut nasiam untuk menyampaikan berita ini. Am Datu Sarung dari Pong Sengburung. Ya, Abonaron Dogona itu udah bagian daripada identitas kami di Malungun, dan kami pemilik Nagasaribu itu Girsang, leluhur kami sebagai penguasa di situ, dan royal blood ya, royal blood kingdom itu. Nagasaribu itu adalah sebuah kingdom, kerajaan ya gitu. Dan mari kita semua keturunan Pinopar Datu Parulas di sekitaran yang menurunkan kita menjadi Girsang, yang berpantangkan rusa, yang berpagarkan pagar dawan. Pagar dawan ini nanti akan menjadi sebuah tawar, sepangabang-abang, sipanghubung-hubung, separatan aduk elus, dipagulun aduk matai. Itu. Bahwasan nenek moyang kami itu dalam lingkaran aspek spiritualitas
pernah menghidupkan orang yang telah meninggal, menghijaukan daun-daunan yang telah layu, begitu. Jadi dalam artian takkan lekang girsang dari bumi Simalungun, begitu. Jadi kami selalu mengangkat marwah jiwa-jiwa kemanusiaan di wilayah-wilayah. Kami tidak pernah berkonflik atau menginvasi wilayah-wilayah lain, apalagi sampai berperang besar-besaran dengan tetangganya, walaupun di kiri maupun di kanan. Tapi ketika perang besar terjadi ke zaman itu dengan Aceh, kita pernah bersama-sama, baik dari Konfederasi Karo, Sepituhuta, Stoluhuta, dan dari arah Silo, dari arah Raya, segala macam. Kita pernah bersama-sama menghalau serangan-serangan dari luar di masa lampau, begitu. Jadi kalau kita pernah berjuang bersama-sama, ayo kita berjuang lagi bersama-sama dengan mempertahankan jati diri masing-masing. Jangan ganggu jati diri orang, gitu. Kalau ya jati diri ini kan sudah terbentuk dan mengakar pada diri masing-masing, ya bawalah jati diri itu, gitu. Kita di sini bukan saling mau bertengkar, kita di sini bukan mau saling mengklaim gitu. Tapi di sini kita sedang mau menunjukkan siapa jati diri Girsang di mata dunia hari ini. Begitu. Sampai hari ini keturunan raja masih ada, masih hidup beliau. Nama bapak tua itu bernama Naftali Girsang. Ada itu. Masih susur galurnya masih ada. Begitu. Dan partuanan-partuanan itu masih ada keturunan, susur galurnya masih jelas. Siapa yang bilang nggak ada? Masih ada semua itu. Kecuali tadi kalau nggak ada, ya mungkin bisalah ini itu kan segala macam, tapi masih ada semua jiwa-jiwa Partuanon, Partonga, Perbapaan itu masih ada. Itu bukan darah itu masih mengalir deras bahkan, begitu. Jadi untuk semua Simalungun, mari pertahankan jati diri kita, tegakkan terus yang namanya Habonar Ndobona itu, karena itu adalah falsafah hidup pada tubuh orang-orang Simalungun. Mari sipadiaran kita, sipatungung Simalungun, Habonar Ndobona, Malasuhur. Jadi itu Pak. Ini yang bisa saya sampaikan, Urjan. Ya, kita Tuan Gaji Malasan kita. Di wilayah. Oke, saya mau kepada teman-teman Simalungun untuk membangun algoritma tentang Simalungun di media sosial dan terkhusus di TikTok, dan di ruang diskusi kita ini saya mau semua menggunakan komentar Simalungun. Ya, buat Simalungun, hashtag Dan Simalungun. komentar sebanyak-banyaknya Simalungun, sebanyak-banyaknya ya, untuk membangun algoritma daripada Simalungun. Waktu kita berikan kepada setiap penonton untuk membuat komentar Simalungun. Sejauh mana kekuatan daripada keprimordialan daripada Simalungun itu ya. Patunggung Simalungun sudah naik ya. Kira-kira apa ini definisi daripada Patunggung Simalungun ini, Amang Datu Nepermata? Patunggung artinya kan tingkatkan marwah. Patunggung ini mari ditunggungkan, dudukkan kayak gitu. Patunggung ini kan bahasa-bahasa royal ini. Raja itu harus tunggung dia, harus berkarisma dia. Simalungun itu harus berkarisma, itu adalah sahala itu. Gitu. Bagian dari para sahala itu salah satu ada Patunggung, di Patunggung, di Pahundul gitu kan. Di mana di Padundul? Ya, hot bani bukulan kata itu. Hot dia di pada jati dirinya gitu. Jadi jati diri itu bisa di Patunggung kayak gitu. Kalau kami bilang itu jamak ya. Ya. Sekarang sudah ada itu Patunggung Simalungun sudah 88 ya. Ada 2 kata dan termasuk banyak, tapi masih bisa kita bangun algoritmanya ya. Cukup baik gitu. Bagus. Sangat cukup baik. Artinya ada sekitar 108 di sini yang menyatakan tentang Simalungun. Dan oke, terima kasih kepada Amang Datu Nepermata sudah memberikan pemaparan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap
memori kolektif, warisan sejarah, produk pemikiran lokal di kawasan adat Simalungun, lebih spesifik di wilayah Nagasaribu, dengan marga gersangnya, dengan genealogisnya, yaitu Datu Parulas. Nah, bagi penonton yang ingin mendukung dan memberikan ingin pemaparan tentang Simalungun dan juga dengan gersangnya, silakan ikuti atau follow itu Amang Datu Nai Permata, karena Amang ini juga aktif di dalam menyuarakan isu-isu identitas, budaya, sejarah, dan spiritual di kawasan Simalungun. Nah, kalau mau ini cek-cek jodoh boleh nanti ya, karena saya belum berkeinginan untuk cek jodoh, maka sampai sekarang saya tidak pernah bertanya itu secara spesifik kepada Amang Datu Nai Permata. Nah, horas untuk Amang Datu Nai Permata, salam salam pengetahuan untuk kita semua. Kita tunggu waktu dan kesempatannya berikutnya. Besok ya. Besok kita sama Inang Pakologi akan melakukan diskusi itu ya. Besok kita akan diskusi. Oke. Tentang Terima apa? kasih ya. Tepatnya apa? Biar aku bisa belajar lagi dulu. Izin. Tengah sembilan. Bukan. Apa yang mau kita diskusikan besok? Itu tentang Batak dalam literasi, belum tentu Batak yang dipahami sekarang. Oke, siap. Mantap. Oke, terima kasih Amang Datu Nai Permata. Horas untuk semuanya. Selamat malam. Saya izin. Horas. Izin turunkan Gurjan. Oke, kepada penonton, terima kasih sudah hadir di room kita sebagai ruang untuk diskusi, ruang untuk wawancara, ruang untuk pemaparan, ruang untuk mengadu narasi, ruang untuk berdebat, ruang untuk mempertemukan seluruh pemahaman, seluruh perbedaan daripada pengetahuan, lebih spesifik di kawasan Danau Toba. Silakan follow akun ini untuk topik-topik berikutnya dan bergabung dengan komunitas itu Love Oren ya, Love Oren namanya itu, Love Oren, supaya nanti ada topik-topik atau diskusi dan wawancara kita berikutnya sampai informasinya kepada setiap orang-orang di kawasan Danau Toba. Dan saya sebagai host akan mencoba seobjektif mungkin untuk melakukan wawancara dan diskusi tanpa mengintervensi atau membenarkan salah satu pihak dalam ruang diskusi ini. Di sini yang diuji narasi, yang diuji adalah kekuatan argumentasi, yang diuji adalah data dan fakta, dan tidak melakukan klaim secara sepihak. Dan yang kemudian untuk tayangan ulang daripada hasil diskusi kita ini dan wawancara kita sebagai bentuk kepedulian kita di dalam pewarisan sejarah dan budaya, nanti ditonton ulang di YouTube. Di YouTube kita itu silakan klik di bio, karena YouTube kita sebelumnya yang 8K itu di-ban secara permanen oleh oleh YouTube, dan kita buat akun baru udah hampir sebulan dan sekarang menuju ke arah perkembangan. Dan terima kasih kepada semua. Saya Terima kasih Pak Gurzen. Oke.